Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami An Automobil. Pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara registrasi remote pada kunci mobil Nissan Grand Livina. Tentunya teman-teman mungkin hanya mempunyai satu atau dua remote. Namun perlu teman-teman ketahui, untuk mobil Nissan Grand Livina sendiri itu mampu menampung atau meregistrasi 4 kunci remote sekaligus dalam satu mobil. Caranya seperti apa? Tonton terus video kita pada kesempatan kali ini. Pertama-tama coba kita cabut kunci kontaknya teman-teman. Kita coba buka pintunya. Dilanjutkan kita tutup kembali. Masukkan kunci ke dalam slotnya, anak kunci ke dalam rumah kuncinya. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika tadi tombol sudah bunyi kedip, posisikan kuncinya ACC ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pencet kuncinya. Nah, maka dia akan kedip seperti ini teman-teman. Nah, ini tandanya bahwa kunci sudah diregistrasi. Cuma perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman ingin meregistrasi kunci lebih dari satu, caranya sederhana. Cuma ini kita tekan unlock, lock, pencet kembali. Kita pencet teman-teman posisi locknya. Nah, maka dia akan berkedip lagi. Kita coba lagi lock, di unlock baru lock. Kita pencet lagi kuncinya. Nah, kedip. Cuma kalau kita tanpa pencet unlock locknya, kita langsung pencet di kuncinya ini, maka dia tidak akan merespon teman-teman. Sama sekali tidak merespon. Jadi kita harus pencet unlock dulu, lock, baru kita pencet kuncinya di posisi locknya ya teman-teman. Nah, seperti ini, maka dia kedip. Dari sini teman-teman perlu ketahui bahwa di BCM dari sistem keamanannya sendiri atau sistem kuncinya sendiri, dia mampu menampung 4 kunci. Kurang lebihnya ya teman-teman, kalau nggak salah. Jadi jika teman-teman mempunyai atau beli 5 atau 4, maka teman-teman bisa meregistrasi hanya 4 saja. Semisal teman-teman ada kunci 4 nih, sebelumnya kita sudah ada. Nah, teman-teman meregistrasi 4 kunci, maka kunci yang terakhir teman-teman registrasi seperti ini, maka dia akan hilang dari memori, tidak akan bisa dipakai lagi seperti itu teman-teman. Ini juga teman-teman bisa pakai ketika mobil habis dipinjam seseorang yang dirasa orang tersebut tidak kita percaya ya, atau kita kurang percayai, sehingga kita bisa lakukan proses ini teman-teman. Takutnya ketika mobil dipakai, entah itu disengaja atau seperti apalah, yang pakai mobil kita, dia beli remote, dia registrasi, akhirnya remote-nya dipegang dia dan mobilnya diserahkan teman-teman. Ketika teman-teman sedang parkir, di dalam mobil ada barang-barang berharga, takutnya takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Maka dari itu, walaupun kita tidak menambah kunci atau tidak menduplikat kunci, ketika mobil habis dipinjam seseorang yang kira-kira itu meragukan, alangkah lebih baiknya cara ini dilakukan, dan prosesnya harus 4 kali seperti tadi. Jadi ya, pertama kita ulang lagi ya teman-teman ya. Kita cabut dulu, kita buka. Nah, prosesnya seperti ini teman-teman. Buka, tutup,
kita masukin anak kuncinya ke dalam lubangnya sampai ada bunyi blip di indikatornya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ketika 6 dia posisi blip, maka yang ketujuh harus teman-teman masukkan ke lubang kunci dan diposisikan ke ACC. Nah, dari sini teman-teman baru bisa proses lock. Pencet lock, maka indikatornya akan berkedip teman-teman. Nah, ini meregistrasi satu slot kunci yang ada di BCM-nya. Jadi ketika teman-teman ingin menghapus memori-memori kunci yang sebelum-sebelumnya, maka teman-teman harus melakukan 4 kali proses. Cuma perbedaannya tidak sesuai dari proses awal tadi. Cuma kita perlu pencet unlock, lock, kita pencet tombol lock pada kunci, maka ini akan berkedip. Ini proses yang kedua. Berarti masih ada slot yang belum kita hapus lagi. Kita pencet dulu unlock, kita pencet lock, kita pencet lagi untuk tombolnya ini. Ini udah 3 kali di memori BCM-nya yang kita udah registrasi. Untuk menghilangkan satu lagi, maka kita harus meregistrasi 4 kunci teman-teman. Jadi kita proses lagi ini, unlock, lock, baru kita pencet lock. Nah, di sini berarti udah 4 kali registrasi yang kita lakukan. Jadi registrasi yang sebelumnya di luar dari 4 kali yang kita registrasi ini, maka dia akan hilang teman-teman. Jadi remote semisal anggap saja seseorang telah meregistrasi dengan kunci-kunci atau remote yang mereka miliki, cuma kita udah lakukan ini, maka registrasi remote yang dilakukan teman-teman kita itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke teman-teman, mungkin kita langsung ke praktek aja ya. Anggap aja saya punya 2 remote. Yang pertama ada remote kunci mobil saya sendiri. Jadi ini masih berfungsi ya teman-teman. Kita coba pakai, on off nya mau. Nah yang kedua kita ada remote lagi. Semisal ini bukan punyanya dia, semisal kita beli atau seperti apa, kita coba pencet. Nah sama sekali dia nggak merespon ya teman-teman ya. Jadi dia benar-benar gak fungsi. Jadi bagaimana cara kita untuk meregistrasi remote ini? Coba kita taruh sini terlebih dahulu remotenya. Kita taruh sini dulu aja teman-teman. Pertama-tama kita coba buka pintunya dulu. Kita masukin. Nah seperti biasa tadi kita masukin aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah 8 udah kedip. Kita kalau udah kedip kita ke ACC ya teman-teman. Nah ini remote yang tadi kita coba pencet. Nah ini berarti udah diregistrasi teman-teman. Berarti kalau udah diregistrasi, ini 1 kali registrasi. Coba kita pencet remote kita, masih berfungsi kah? Ini 1 kali kita registrasi. Nah, sekarang kita unlock dulu, lock. Ini kedua, kita unlock, lock. Ini kita ketiga, lock, unlock. Ini keempat. Udah 4 kali kita registrasi. Coba remote kita masih bisa dipakai nggak ya teman-teman? Nah kalau sudah, kita offin, kita tarik, kita buka pintu. Kita coba pakai ini berfungsi ya teman-teman. Sedangkan punya kita, oh ini masih berfungsi. Jadi 4 masih bisa. Kita coba sekali lagi, apakah 5 mau atau enggak. Buka, tutup. Nah kita colokin lagi tuh, 2 3 4 5 6 7 ACC. Pencet ininya, ini berarti pencet kelima teman-teman. Coba kita kelima ya, kita matiin, cabut, kita buka pintu, tutup lagi. Ini 5 kali registrasi, ini masih bisa. Yang ini coba kita pencet.
Nah ini udah nggak mau ya teman-teman ya. Berarti kita untuk satu mobil bisa sampai 5 remote teman-teman. Nah seperti ini, nggak bisa sama sekali. Berarti kita bisa satu mobil bisa 5. Nah balik lagi tentang masalah kalau ada teman kita yang registrasi, anggap aja ini kunci teman, mobil kita habis dipakai sama teman kita yang dirasa kita agak curiga atau seperti apa ya teman-teman ya. Ya harapan kita sih semoga saja tidak, cuma untuk menjaga-jaga aja biar kita juga ngerasa nyaman. Alangkah lebih baiknya proses ini dilakukan saja teman-teman, toh juga nggak terlalu ribet. Jadi anggap aja ini remote-nya diregistrasi cuma sekali, otomatis 2 remote ini masih berfungsi. Jadi mau kita dibalikin lagi remote yang ini masih sama kita, masih bisa dipakai, dan ini pun juga masih dipakai yang dipegang oleh anggap aja teman kita, seperti itu teman-teman. Jadi sewaktu-waktu kalau mobil sedang parkir di luaran, ternyata teman-teman tersebut ada niatan yang kurang baik, ya semoga saja, harapannya sih tidak ya teman-teman. Ini cuma buat jaga-jaga kita aja, sebagai contoh saja ya, seperti itu. Jadi remote-nya ada barang-barang di dalam, dibuka pakai ini, bisa barang-barang yang di dalam ya mungkin saja bisa diambil tanpa ada alarm berbunyi atau seperti apa. Seperti itu aja sih teman-teman. Jadi kalau emang semisal ada hal-hal yang dirasa mencurigakan dari teman-teman habis pinjam mobil kita, atau dirasa kita agak ragu, ya alangkah baiknya proses ini dilakukan, toh ini juga nggak terlalu ribet teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segini aja tutorialnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada yang salah atau ya ada yang kurang berkenan. Jika ada teman-teman masukan, saran atau kritik, bisa dituliskan di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.